Kalau di tengah hutan tiba-tiba kedengeran suara seperti ini, bisa jadi itu suara dari alam lain, Pak, kayak gini. Tinggalin aja. Oh, ditebang tapi nggak sanggup yang nebangnya. Tadi juga kayak ada benda di pohon itu yang memang berdiam kayak keris gitu. Itu aja yang ingin diketahui. Allah. Siap. Supaya datang dan dapat toga itu harus bawa apa? Apa tuh? Rokok tuh. Menyan. Oh, mainan. Kertas itu biar dikasih nomornya. Oh. Yang bermata merah itulah dia yang sering sekali menunjukkan dirinya. Terima kasih nih ya dari tim ya, kali ini ya mungkin saya bisa tahu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mendatangi tempat-tempat angker, tempat-tempat yang penuh misteri untuk kita ungkap apa misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan saat ini tim sudah berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Kedungwaringin. Nah, di belakang saya ini ada sebuah pohon, namanya pohon putat yang diketahui warga angker gitu, karena banyak gangguan yang dialami ketika bukan hanya malam tapi siang pun ada gangguan. Nah, bersama saya ini ada Bapak Faruk, beliau adalah keluarga dari pemilik lahan di sini, kebun ya. Jadi ini tuh sebenarnya kebun atau apa Pak? Kebun pohon apa nih? Jati ya? Pohon jati. Kayak hutan. Saya tadi masuk ke sini kayak wah, saya masuk ke dalam hutan. Bisa dibilang hutan jati juga mungkin ya. Nah, Mungkin Bapak bisa ceritakan menceritakan kisah tanah ini dulu, ada apa atau bekas apa gitu mungkin yang Bapak ketahui gitu, Pak. Ini dulunya punya kakek saya. Kakek iya. saya ya, kakek saya itu ya dibilang di sini sih orang tani itu paling keren lah. Dia banyak tuan tanah. tanahnya. Oh iya ya, Tuan tuan tanah. Ya terus. Kebetulan ya ini milik dia. Nah ya saya sehari-hari ya main di sini dulu mah. Dari kecil ya. Dari kecil. Di sini banyak pohon bambu segala macam. Jenis pohonnya banyak kayaknya, bukan hanya jati Pak ya ini. Awalnya mah, kemudian diberantas dia, dihilangin. Pohon-pohon besar luas? tuh. Oh, dulu banyak pohon besar. Pohon besar, pohon akasia itu. Berapa luasnya Pak kalau boleh tahu tanah ini? Hampir 3.000 meter. Berapa meter? 30.000, hampir 3 hektar. Sampai sono. Nah terus yang mengenai salah satu pohon yang banyak gangguan itu yang mana Pak? Yang ini di belakang kita itu. Ini ya. Ini pohon apa namanya? Pohon putat. Pohon putat. Saya baru dengar pohon putat. Putat ya. Itu macam apa? Buah? Putat itu? Daun-daunnya yang suka dijual orang, dijual ini. Oh, daun putat itu untuk apa, bumbu? Bukan. Masakan? Yang doyan tuh dibikin sambal, namanya sambal putat. Oh, Disebut gitu sambal. ya. Nah tadinya ini yang mau dipotong dan gangguan tuh ini. Iya. Awalnya dipotongnya dalam rangka? Jadi ada orang yang apa namanya ngeberantas itu ya, maksudnya berantas nih pinggir-pinggir kali nih ya. Oh karena ini di pinggir kali, jadi dia mau dirapikan mungkin gitu maksudnya. Dirapikan, kemudian ya ada sebagian yang dijual. Nah terakhir dia mau memotong ini, nggak sanggup. Pakai apa namanya? Alat. Bukan. Apa sih kalau kan kalau orang-orang tukang potong gitu kadang-kadang joget ronggeng gitu kan, macam ronggeng. Apa semacam ritual? Iya ritual. Tapi nggak sanggup juga. Jadi begitu mau dipotong katanya ada yang matanya menyala. Siang-siang, jadi kabur dia nggak jadi sampai sekarang makanya masih berdiri.
Padahal yang lain udah rapi nih ya, di Udah. pinggir-pinggirnya sudah Udah nggak nggak ada ada, pohon. iya. Tinggal satu-satunya ini, Tinggal ini aja mau yang ditebang ketinggalan. tapi Nggak sanggup yang sanggup yang nebangnya. nebangnya. Betul, betul. Nah, apakah sudah dicoba ganti orang? Mungkin Belum ada, sebab udah kayak viral gitu Pak. Udah nggak berani, udah nggak ada yang berani. Jadi yang ingin diungkap Bapak adalah ada apa nih dengan pohon ini Iya, gitu ya? silakan. Yang ingin diketahui apa sama Bapak sebagai keluarga dari pemilik lahan ini? Ada pesan apa? Iya, nggak ngeganggu sih Pak sebetulnya, nggak ngeganggu sama keluarga mah. Cuma itu dia yang diganggu, jadi dia ya, akan dia rumah dia kali ya, macamnya dia jadi marah gitu. Ya saya sih nggak masalah ya, namanya emang tempatnya angker begini. Serem. Bapak mengakui kalau tempat ini angker. Kenapa Pak? Jarang orang kemarin ya, terutama ada kuburan juga. Jadi di sini Sobat Mata Langit ada makam juga, Iya, tapi ini makam keluarga ya? Atau Makam keluarga tadinya. Sekarang udah pindah, keluarga pada punya sendiri kebun. Tapi kalau nggak ada orang masuk, bagaimana kalau mau ziarah Pak? Ini udah terang sih, ini udah pada masuk kali, udah masing-masing keluarnya, udah terang. Mau lebaran mau dikoret sama dia, dibersihin. Jadi Pak Farouk ini sebagai keluarga dari pemilik lahan itu merasa penasaran itu. Kenapa kok nggak bisa ditebang gitu? Kalaupun cuma ingin tahu kan, penasaran ya, ingin tahu aja. kan sama dengan penasaran Iya, Pak. apa sih itu, ada apa sih gitu ya. Ini orang setiap kemari tuh kayaknya kalau mau apa? Kesaksian yang nebang gimana? Ketika dia mau nebang, dia ngelihat sosok tinggi besar atau bagaimana cerita orangnya? Cuma ya itulah gimana sih, Mata merah, sosoknya, matanya tinggi, merah, besar. tinggi ya, mungkin begitulah. Dia mau dicekek atau gimana? Enggak, cuma dilihatin aja kabur, udah nggak berani. Bukan mau dicekik juga. Berarti sosoknya tinggi besar ya? Tidak seperti manusia? Enggak seperti manusia, enggak. Ya, lebih besar dari kita lah gitu. Jam berapa kejadian itu? Jam berapa ya dulu ya? Hampir jam 3 lah gitu, siang berarti sih. masih terang ya? Siang. Masih siang ya. Ya, baik Panglima, apa bisa disampaikan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan Panglima dan terlihat di wilayah ini? Ya kalau saya lihat yang khususnya di pohon itu sih memang ada siluman ular besar sekali memang yang berdiam di pohon itu, dan terlihat seperti ada banaspati juga. Habis itu saya lihat di sekitar sini kayak ada kuda putih. Habis itu terlihat juga kayak ada benda di pohon itu yang memang berdiam kayak keris gitu. Kayak keris kecil yang memang seperti rumahnya gitu di pohon itu. Ya walau bisa Pak, yang terlihat secara batin tuh seperti itu gitu. Nah, di apa saya, dan di sini kayak seperti gerbang ini. Ada ya, banyak dari ya? ujung sana ke ujung sana tuh kayak ada Betul, gerbang betul. istana gaib gitu yang terlihat gitu? Ada kejadian lagi Pak nih. Apa gimana kejadian? Dulu pernah orang apa namanya tuh ngeruk apa sih, beko apa namanya ya? Beko. Menghadap ke Jadi depan. malam begitu dia malam. Turun dia ke beko tuh. Ke beko tuh si makhluk. Turun gimana? Memperlihatkan diri. Iya, kaca beko. Yang begini beko apa namanya? Jadi makhluknya terjadi gitu. Yang terjadi. Yang terjadi di apa? di sini itu. Jadi dia menampakkan diri. Penampakan. Lalu? Ya lalu Sopir ditinggal bekonya bekonya kabur semua keluar. Jadi sejauh ini tuh mereka menampakkan diri ya? Tujuannya tuh si tukang beko tuh lembur sampai malam. Ya nggak berani akhirnya. Tapi belum pernah ada kejadian yang mencelakai, belum ya? Nggak ada yang alhamdulillah, semoga jangan sampai ada. Berarti hanya masalah penampakan yang ingin diketahui itu siapa dan kenapa, dan dulunya tempat ini apa, dan apakah benar seperti yang dipantau Panglima ada gerbang gaib di sini. Itu aja yang ingin diketahui. Allah. Siap. Ini akan kita ajak komunikasi. Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Agil. Assalamualaikum. Bahasanya aneh. Assalamualaikum. Kuat-kuat gitu. Yang jelas coba bicaranya. Jelas. Bisa jangan ganggu-ganggu. Kami nggak mengganggu, kami cuma pengen tahu apa sebab pohon itu pada saat ada orang waktu itu ingin memotong mungkin ya untuk keperluan, tapi terakhir terlihat langsung sosok mata merah ya Pak. Betul. Itu satu. Nah yang kedua pada saat mereka bekerja orang beko alat berat
juga diganggu karena pas waktu itu mau lembur kali ya. Itu beda pohon tapi wilayahnya masih sama. Wilayahnya masih sama. Dan ini terlihat seperti ada gerbang gaib yang sangat besar. Kalau boleh tahu dulunya tempat apa di sini gitu? Ini emang tempatnya yang nggak kelihatan. Apa perkampungan apa kerajaan? Kampung. Jadi ada perkampungan gaib di sini, Pak. Kelihatannya aja sepi. Kelihatannya sepi ya, namanya hutan ya. Boleh tahu kenal nama Aki siapa? Macan. J. Huruf J. Ya, kalau saya boleh tahu ini aktivitasnya apa saja Kakaknya Bapak di namanya sini siapa? dan kenapa pohon itu dipertahankan Tidak boleh ditebang. seolah-olah tidak diizinkan untuk ditebang gitu. Apa sebab gitu? Mungkin kita bisa tahu alasannya gitu Pak. Itu kan tempat tinggal Tempat tinggalnya siapa? teman-teman, saudara-saudara. Ada yang tinggal di situ. Dan pohon yang langka. Pohon yang langka. Maksudnya langka itu, aku juga baru dengar ini sih, pohon putat. Emang pohon langka. Jarang ada Pak ya. Pohon langka, Pak? Pohon langka itu. Nah, namanya putat memang dari dulu. Maksudnya langkanya dia jarang ada gitu. Orang punya. Oh, jarang orang punya. Apa keistimewaannya menurut Bang Saki pohon itu sehingga dipertahankan gitu? Gak ada keistimewaan. Tempat dia aja. Oh, nggak ada keistimewaan untuk manusia. Tapi katanya bisa buat sambel. Cuma itu aja. Tapi dipertahankan karena Kalau pohon langka itu biasanya ada keistimewaannya. Nggak mungkin pohon langka tuh nggak ada keistimewaannya. ini kan yang memilik wilayah ini Pak Faruk pengen tahu gitu, karena kan beliau waktu itu pernah dibantu nebang tapi nggak ada yang sanggup gitu loh. Nah, kan yang pemiliknya kan kakeknya. Nah, ini kan anak keturunannya nih, apa nih masukannya, nasihatnya untuk anak keturunannya biar kita nih saling menghargai gitu. Kan hidup berdampingan ya, Pak. Bangsa-bangsa gue juga harus dihargai. Ini kan rumah-rumahnya. Kenapa mau dirusak? Mau dihancurin? Jadi misalkan ditebang mungkin habis sudah nggak ada lagi gitu kali kaki. Jadi ini salah satunya dipertahankan. Kalau mau ditebang, ya lo siapin itu Apa? buat pindah. Oh, berarti bukan nggak boleh ditebang, boleh asal ada tempat untuk mindahin. Berarti harus ada semacam komunikasi dulu gitu ya Ki? Semua kan bisa dimusawarahin. Bisa dimusawarahin Pak. Mungkin karena saat itu langsung pada kabur, nggak kepikiran mau ngundang ahli spiritual untuk negosiasi gitu. Berarti Giliran udah kejadian aja baru deh. baru enggak ya? Iya. Misalkan dipindah tuh apakah harus di pohon yang sama jenisnya? Lagi buat capek. Udah nggak ada yang mau. Lagi juga tuh lihat aja tuh. Makam-makam? Siapa yang mau nempatin? Ada makam juga. Dan ini emang kampung. Dari dulu ya kampungnya itu? Secara Di mana ada makam-makam di situ ada kampung, nggak kelihatan. di mana ada makam ada perkampungan gaib. Makanya kan manusia disuruh tetap ucapin salam ya kan. Iya. Bangsa gue juga kan udah ngeganggu, cuma dianya aja Yang ketakutan. udah mau hancurin duluan. Ya udah, temen gue langsung melotot. Oh gitu. Oh, itu yang melotot itu temannya Aki. Mata merahnya, Apa wujudnya apa tuh yang mata merah? mata merah, ya rambutnya ya sama nih kayak gini, Kayak rambut Aki kriwil. gede. Rambut kriwil, mata merah, berbulu ya. Berarti macam genderuwo. Karena satu yang ditebang
Di yang lain juga pasti pada nggak terima. Yang lain nggak terima. Gimana Pak? Zaman nomor tuh sering juga orang banyak sih. Togel. Iya, Walah, bener nggak Ki dulu kata Pak Faru banyak yang dari togel? Bukan satu. Enggak diumumin. Bukan 1-2 katanya, banyak ya. Terus dapat tapi. Dikasih biar diseneng, biar pada datang. Nah itu siapa yang ngasih tuh Ki? Teman Aki juga. Sengaja kadang dibikin meleset biar dia penasaran datang lagi. Makin banyak Datang lagi. yang datang jadi. Makin dikerjain. Tapi sebenarnya sejujurnya tuh Aki seneng nggak sih kalau orang-orang datang sini minta togel? Nah itu mah urusan dia. Bukan urusan gue, ya kan? Tanggung sendiri. Lo yang berbuat. Bukan tugas gue untuk ngelurusin manusia, bukan tugas gue. Tugas manusia itu sendiri ya? Tugas manusia. Temen gue malah pada seneng manusia nih datang nih minta nih. Terus mereka datang tuh membawa apa? Kerjain lo sekalian. Kadang ada yang sentil. Disentil telinganya. Supaya datang dan dapat togel tuh harus bawa apa? Apa tuh? Rokok. Pisang. Oh, terus apa lagi? Sajennya selain rokok. Yang bau Yang bau dibakar, dupa. Kopi gitu nggak? Apa tuh? Menyan. Oh, manyan. Menyan. Terus apa lagi, Ki? kertas itu Kertas untuk apa? biar dikasih nomornya. Oh, ntar Dapat nomor. ntar ada yang nulis di kertas itu gitu. Kasih itu acak-acakan tuh nomor Yang nulis orangnya sendiri atau makhluknya? di teman-temanku juga. Gimana caranya? Jain Pulpennya gerak sendiri gitu, Ki? kagak, taruh aja. Tadi ambil lagi. Bukan sendiri, Mbak. Bukan sendiri berarti. Iya. Rekannya di Katanya ditaruh, nanti diambil lagi besoknya sudah ada tulisannya gitu. Wah, sulap. canggih. Pakai apa nulisnya kalau makhluk seperti Aki ini? Nggak, maksud saya nulisnya tuh pakai pulpen atau pakai tinta atau apa gitu? Dengan kedipan mata ya langsung jadi. Sulap. Gede-gede langsung ada tulisan di kertas itu. Di depan mata. Ki, kata Panglima tadi di pohon itu ada keris yang ditanam, apa benar, Ki? Tanyain aja capek kakek dulu. Oh, tanyain aja siapa kakeknya dulu. Namanya kakek siapa? Bapak Inan, Pak Inan. Beliau ya, seorang apa? pertamanya Pak Gabung. Pak Gabung gak punya anak, jadi kakek saya itu dipungut sama Pak Gabung. Oh, oke. Berarti Namanya kakeknya Inan. Bapak itu anak angkatnya pemilik pemilik wilayah ini. Iya, Beliau seorang apa? petani. Petani. Emang lo tahu Pak Gabung? Pak Gabung tahu. Tahu nggak Ibu Bapak Pak Gabung? Menurut orang tua Ceritanya tahu, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah gitu, nggak pernah. Mungkin saya lahir dia udah nggak ada. Jadi Pak Gabung itu seorang apa? Kijan, namanya Kijan ya. Bukan paranormal. Tapi Pegang oh, nah itu pegangannya itu orang dulu dan bukan orang biasa. bukan orang biasa, sakti ya, orang sakti. Bukan sapi. Oh, tapi Yo tanahnya sabrak-abrak. kaya, orang kaya. Jadi pegangannya juga sabrak-abrak. Untuk apa tujuan punya pegangan? Buat jaga-jaga diri sih. Untuk penjagaan hartanya ya. Orang usaha kadang bawa duitnya sabrak-abrak. Usahanya biar lancar gitu. Zaman dulu kan ya rampok Banyak perampok gitu, banyak perampok. Aduh. Tapi dia emang Menjaga itu hartanya dari perampok juga ya. hafal. Jadi rumahnya si penjagaan itu ya di keris itu. rampok kan ya kadang datang ke rumah rampok.
Tapi berhasil nggak? Ya justru itu pegangan ini banyak. Sehingga nggak berhasil rampoknya. Jaga. Lo udah Mau sholat? Oh iya. Ki, kenapa itu? Sebentar, satu lagi. Itu kenapa kerisnya ditanami di pohon itu, nggak di pohon yang lain? yang langka akan ada. Ada apa? Jangan gadang-gadang. Oh, nggak boleh ngasih tahu. Oh, azan. Bikin orang pengen ngambil. Oh, Ya kalau dikasih tahu nanti pasti ketahuan ya. iya. Jaksel Ciputat. Masih terang. Di Tangsel. Kalau zaman dulu. Hah? Kalau sekarang mah terang, coba kalau zaman dulu katanya. Gimana tempatnya? Di air. Oh, akhirnya yang jaga air itu sungai ya? Nggak ada yang kalau kencing. Ya orang kencing. Jain mau sekalian. Gimana cara Aki ngerjain orang kencing? Kencing. Kalau orang kencing. Ditiup. Oh alah. Saya poten dong berarti. Loh, jangan lagi. Saya lemah sahwat Masa cuma nanti. pipis doang digangguin? Tiup. Apa lupa berdoa kali orang pipis itu? Iya. Kencing aja. Harusnya gimana? Sembarangan. Di apa itu nyebutnya? Bismillah. Iya. Oh, harusnya kalau kencing baca bismillah dulu kata Aki. Nah kalau dia baca bismillah Aki nggak ganggu. Bawa air. Bawa air untuk bersuci. Itu cebok. Cebok. Bukannya untuk cuci muka. Dia juga mau siap-siap. Oh iya mau sholat ya Makasih ya, Ki. Ki. Ki, Terima kasih. namanya siapa Ki? Terakhir Ki. Tadi udah gue sebutin. C. Oh, Aki siapa Jan? Jamrong. Jamrong. Ya, Jamrong kan. Jun. Oh Jun. Aki Jun. Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ada berat. Nggak bisa ajan dulu ya. Ini azan sudah lewat, kita akan lanjutkan mediumisasi. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Mata Ismi merah. Lagi penyesuaian sama makhluk yang masuk ke badannya. Tangannya Ismi langsung basah ini. Kalau di tengah hutan ada suara gini, serem juga ya. Tuh Pak, kayak gitu Pak. Bapak pernah nggak dengar suara gini waktu lagi lewat sini? Enggak pernah sih. Assalamualaikum. Suaranya gitu Pak. Bisa ya. Kalau aslinya mah nggak bisa. Nggak bisa, kalau aslinya mah capek Pak bikin suara kayak gitu. Ini suara makhluk yang di badan Ismi. Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi? Maaf ya kalau kamu merasa terganggu. Ini kami hanya ingin silaturahmi aja, mencari informasi terkait lahan di sini yang banyak gangguan. Itu aja. Video. Kamu penghuni tempat ini ya? Duh. Kalau di tengah hutan tiba-tiba kedengaran suara seperti ini, bisa jadi itu suara dari alam lain Pak, kayak gini. Assalamualaikum. Salam kenal. Ini dengan siapa ya? Kami dari tim Mata Langit. Non. Masih muda apa sudah tua? Sama muda. Perempuan muda, rambut panjang ya? Cantik. Umur berapa? Ngeliat Panglima lidahnya dikeluarin. Kamu tuh wujudnya apa sih aslinya?
seperti manusia atau seperti saya? Rumahmu di mana? Tuh, sekitar wilayah ini ya Pak? Bukan di pohon itu? Yang di pohon Boleh saya bertanya, hutan? tanah ini apakah ada gerbang atau kerajaan gaib yang terlihat oleh saya tadi? Dan boleh dijelaskan itu siapa pemimpinnya gitu, dan aktivitasnya apa saja makhluk di sini? Dan soalnya di pohon ini ada yang ganggu pada saat mau ditebang. Dipelototin yang nebangnya. Mukanya gitu. Ini makhluknya tuh berganti-ganti. Ganti-ganti nih udah Ada berkali-kali. nenek, ada perempuan rambut panjang, ada siluman ular, ada yang kayak serigala, ada 4 makhluk nih. Oh, Deretan sepanjang nih, tadi masuk nih udah ada 4 makhluk. diganti lagi. Nah ini kayak buto hijau, Oh my god. besar. Jadi ada 5 makhluk udah. Jadi berganti-ganti nih, per detik berganti-ganti. Boleh nggak ngobrol dengan salah satu aja? Ini yang di pohon asem ya? Nenek-nenek. Ini yang di pohon asem belakang ini. Kok dia mengendus-endus? Ya, tanah ini. Iya. Kami hanya menjaga saja. Kami tidak akan mengganggu bila rumah-rumah kami di sini tidak dihancurkan. Dan kami adalah keluarga besar di tanah ini, karena dulu tuanku tidak punya Keturunan. Oh, pantasan angkat anak kakek bapak itu. Siapa Pak yang punya sini? Yang nggak punya anak? Kijan namanya, tapi ketelanya Pak Gabu. Pak Gabug itu mengangkat anak kakeknya Pak Faruk. Gitu ya, berarti hartanya diturunkan ke anak angkatnya gitu, karena nggak punya anak kandung. karena dia menyayanginya. Dan kami disuruh menjaga tanah ini Berarti kan karena dulu gimana? tanah ini ditaklukkan oleh seorang manusia yang mempunyai kebatinan, tetapi dia mengikhlaskan dirinya. Dia dermawan dan dia yang jaga tanah ini sampai kapanpun, Tadi mereka karena ini adalah tanah bertuan. tanah bertuan, ada pemiliknya gitu, atau ada Sama seperti di luar sana yang panas dan semerawut, tapi di sini tenang rasanya. Sebentar kali kan ada lagi makam. maaf mau nanya yang tadi maksudnya mengikhlaskan dirinya itu bagaimana? Beliau melakukan apa ya, semacam ikatan gitu dengan makhluk seperti Anda? Mempunyai kanuragan penjagaan diri sebagai tokoh yang disegani. Oke. Punya ilmu ya, punya ilmu kanuragan, punya ilmu yang membuat beliau disegani dan punya wibawa yang tinggi.
Nah, terus apa timbal baliknya? Tidak ada terbukti keturunan, tidak ada yang celaka. Oh iya berarti Semuanya berhasil. maksudnya untuk mendapatkan Apa yang dilakukan beliau sehingga beliau jalannya bisa mulus, berhasil, dan keturunannya juga demikian? Mungkin ada amalan-amalan tertentu atau ilmu kebatinan yang sering diamalkan? Dia hanya ikhlas terhadap apapun dalam hidup ini. Ketika dia memiliki segalanya tetapi tak memiliki keturunan. dia bisa memberikan kasih sayangnya kepada yang membutuhkan. Iya. Berarti itu yang saya maksud, itu ada semacam timbal balik, itu ada yang dikorbankan sehingga dia mendapatkan kelebihan itu. Jadi walaupun secara tidak ada kepemilikan, tetap tanggung jawab kami. Hanya itu saja. Iya. Jadi meskipun yang punyanya udah nggak ada, makhluk-makhluknya tetap menjaga. Karena dulu ada semacam apa ya, komitmen ya, Karena kepatuhan, patuh gitu. Oh, oke. saling menghargai. Tapi ini misalkan nanti ada yang membeli gimana? Apa ada niat dijual Pak ini tanahnya? Dari pihak keluarga? Tidak belum ada berjual, sama sini. Oh enggak ya. berikan. Jadi mau dipakai apa? Cuma gini aja? Ya, Nggak bisa dimanfaatkan untuk terserah kalian saja. Aku hanya mengatakan tentang tanah ini. Di antara yang bermata merah itulah dia yang sering sekali menunjukkan dirinya. sering menampakkan diri. Karena untuk menjaga tempat ini dan bermain bersama orang-orang itu, Iya, yang mainnya sama orang-orang yang nyari togel. menandakan bahwa tempat ini memang pernah bertuan oleh manusia yang punya kanuragan terkait dengan kepemilikan luasnya. Kalian sudah bisa menandakan bahwa beliau berarti bukan manusia sembarangan. Iya, zaman dulu udah punya Lebih tanah luas seluas ini. lagi dulunya. Iya, ini aja sebagian udah dihibahin aja terlihat sangat luas. Apalagi dulu Pak, kaya raya itu berarti dulu. Karena setiap pohon-pohon bebatuan di alam ini bertuan, maka itu berbicaralah dari batinmu agar saling menghargai. Karena Tuhan menghidupkan tumbuhan dan mengalirkan air di muka bumi ini tidak cuma-cuma untuk kepentingan kehidupan ini, menyangga tanah agar perairan teratur. Lalu kenapa kalian mencoba sesuka hati kalian? Iya, dulu ditebang tuh biar rapi aja tujuannya ya. Nggak usah. Nah, apa pesannya untuk anak keturunannya, pewaris tanah ini? Kami tidak akan mengganggu jika kami tidak diganggu. Biarkan kehidupan ini sesuai dengan takdirnya. Jangan merampas takdir orang lain atau makhluk yang lainnya, agar kalian pun ditakdirkan dalam takdir yang baik, bukan takdir yang dirampaskan. Semua sebab sudah akibatnya. ada ketentuannya.
Misalkan nih bumi nih dianggap sebagai persentase nih 100% bumi, itu perbandingan antara jin dan manusia berapa persen dibanding berapa persen? Lebih banyak bangsa kami. 60-40 atau 70? Oh lebih ya? Karena kami ada di depan, belakang, kanan, kiri, dan atas bawahmu. Bisa dibilang Bayangkan saja itu. 100% bumi ini 90%-nya makhluk gaib. Manusianya 10%. Oh my god. Maka Tuhanmu dan Nabimu mengingatkan dirimu untuk jangan lelah dan lengah dalam penjagaan diri kalian masing-masing, karena mereka tidak pernah memejamkan matanya untuk mengganggu kalian. Akan selalu mengganggu. Bagi kaum kami yang ditugaskan mengganggu manusia yang lemah. Makhluk jin itu tapi kan nggak semuanya jahat ya, ada juga yang baik ya. Paling baik berarti nggak Kalau ganggu. aku jahat, mungkin aku sudah menyakiti raga ini. Iya, iya. Itu yang kita waspadai, yang makhluk yang nggak baik, yang bisik-bisikin, menghasut, memfitnah gitu ya. Pergilah kalian. Kok diusir? Cukup. Nanti kami akan pulang kok. Maaf ya kalau mengganggu. Ya udah kalau gitu nih. Nini salam ya buat non. Akan ku sampaikan. Tanah ini sangat terjaga karena di dalamnya banyak yang ditanam di tempat ini. Maksudnya ditanam itu yang karena keilmuan ya? Keilmuannya si beliau yang pemilik tanah. Saja. Ya udah kalau gitu nih, makasih nih. Assalamualaikum. Allah. Ya alhamdulillah kami sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari wilayah ini dan sudah mendapatkan jawaban dari teka-teki yang selama ini menjadi misteri bagi warga di sini. Nah Pak Farouk nih, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit dan berkomunikasi langsung dengan makhluknya? Terima kasih nih ya dari tim ya, yang selama ini memang belum terungkap ya. Kali ini ya mungkin saya bisa tahu, mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan oleh mediator dan itu siapa namanya? Itu Agin ini Ismi ya. Ahli sini itu tidak mengganggu lah keturunan kami ini, keturunan dari kakek saya sampai saya gitu. Jangan suka mengganggu, baik itu siang maupun malam gitu aja. Dan kalaupun mereka menampakkan diri itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan eksistensinya saja, nggak ingin mengganggu sih. Dan memang zaman dulu kakeknya bapak itu kan memang punya ilmu gitu. Baru tahu ya bapak? Apa sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oh iya. Saya tahu saya mah orang tani aja dia mah. Oh iya. Jadi orang tani yang menghasil ya mungkin nggak tahu dah. Dia dari nol sampai dia berhasil begitu mas. Ya memang kan kayak gitu kan kadang-kadang nggak cerita pak. Iya. Ke anak cucunya mungkin bagi beliau memang sebuah rahasia gitu yang nggak disampaikan. Tapi kan karena kondisi ini kita jadi tahu ya. Iya. Apa-apa Pak, yang penting tetap mendoakan ya Pak ya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah pohon putat. Ya, kalau analisa saya adalah kita kalau mau menebang namanya makhluk hidup ya, pohon harus permisi lah gitu. Permisi, kita izin dulu karena pohon-pohonan itu terkadang ada makhluk halus yang mendiami, yang menjadikan tempat itu menjadi rumah gitu. Jadi jangan asal datang langsung main mau potong saja, nggak ada izin A, B, C, D, itu nggak boleh gitu. Itu bisa berbahaya gitu karena ya bisa-bisa ya kita diserang sama makhluk yang menghuni di pohon tersebut gitu. Jadi minimal ya permisi ataupun panggil ahlinya kalau memang pohon itu memang harus ditebang karena mungkin ada kepentingan di area tertentu.
di tempat tersebut ya harus panggil ahlinya untuk berkomunikasi Dipindah dengan dulu. penjaga-penjaga di tempat pohon tersebut gitu. Jadi jangan asal potong, nanti bisa jadi teror, bisa jadi malah ya kemana-mana gitu ininya Efeknya. gitu. Efeknya gitu. Jadi saran saya sih seperti itu, dan di tempat ini sebenarnya sih aman, nyaman, dan tidak ada gangguan sih sebenarnya gitu. Tapi artinya jangan sembarangan, jangan asal-asalan gitu. Itu yang malu-malu di sini tidak suka dan pasti akan diberi perhitungan gitu. Karena di sini tempat yang sangat terjaga, dan dahulunya mungkin tempat yang benar-benar kita bilang itu ada aturan gitu di sini. Jadi menurut pengamatan saya seperti itu. Gitu. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.